Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 266. Wohoho. Di bawah ini, para siswa dari 4 halaman tiba-tiba keluar dari gua. Melihat 100 orang ini, bahkan Sandao pun sedikit terkejut. Tapi kemudian dia menunjukkan ekspresi gembira. Saya tidak menyangka kalian semua ada di sini. Ini menghemat banyak waktu saya. Sandao tiba-tiba berbicara, dan gelombang momentum meledak. Di bawah momentum seperti itu, semua orang merasakan keputusasaan. Inilah nafas Raja Suci. Sandao adalah seorang kultivator alam Sein King. Meski saya baru saja melangkah, masih ada aura Raja Suci di setiap gerakannya, yang sungguh luar biasa. Jika kultivator di depannya hanyalah seorang suci, maka Muzan dan yang lainnya masih memiliki semangat juang. Tapi sekarang, yang mereka lihat di depan mereka adalah pria kuat di alam Raja Suci. Bahkan murid dari Sekte Xuanjing semuanya sangat kuat. Saat mereka bernafas dan bernafas, nafas mereka tenang dan kekuatan spiritual mereka bersinar, membuat orang terintimidasi. Bunuh mereka semua. Pada saat ini, Sandao berbicara. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, murid dari Sekte Xuanjing segera meledakkan kekuatan spiritual mereka, dan kemudian menuju ke arah siswa dari 4 halaman utama. Ini seperti seekor serigala memasuki kawanan domba. Pada saat ini, para siswa di 4 halaman utama sudah ketakutan. Meskipun ada 9 murid di Sekte Xuanjing, di bawah tekanan dari kultivator alam Raja Suci ini, sulit bagi siswa di 4 halaman untuk menunjukkan kekuatan mereka. Saat ini, tempat ini sepertinya telah menjadi rumah jagal. Hanya dalam waktu setengah saat, lebih dari selusin siswa terluka parah dan jatuh ke tanah. Muzan dan Yun Mengrou melihat ini dengan ekspresi yang sangat suram. Sangat disayangkan bahwa tekanan dari kultivator alam Sein King terlalu kuat. Mereka ada di dalamnya, dan kekuatan mereka ditekan. Hanya tinggal 2 hari lagi, tapi aku tidak menyangka akan bertemu orang sekuat itu. Muzan merasa tidak rela. Mereka dilahirkan secara alami. Kedepannya kita pasti bisa menaklukkan segala penjuru. Bahkan masa depan lebih cerah daripada masa depan sesepuh di depan Sekte Xuanjing. Tapi sekarang, mereka hanya bisa dibunuh di sini. Mengaum. Dan ketika semua orang putus asa, suara gemuruh tiba-tiba mengguncang segala arah. Saat suara itu turun, banyak orang yang menatap. Saya melihat cahaya keemasan keluar lebih dulu. Itu sebenarnya adalah binatang suci, dan itu adalah keras suci bersisik emas. Selain itu, ada 3 binatang suci. Dan salah satu binatang suci itu sebenarnya sedang membawa seseorang. Hal ini membuat ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Melihat ini, Sandao juga terkejut. Sekte Xuanjing sepertinya tidak mengirim orang lain ke sini. Mengaum. Semakin dekat, semakin jelas auman binatang suci itu. Kemudian semua orang akhirnya melihat sosok binatang suci itu dengan jelas. Tian Xuan. Itu benar-benar Tian Xuan. Dia belum mati. Mengapa dia bersama binatang suci seperti itu? Bukankah binatang suci itu membunuhnya? Pada saat ini, para siswa ini sedang dipenuhi keraguan, namun terlihat ada raut kegembiraan di antara kedua alis mereka. Keputusasaan tadi menghilang dengan tenang. Bunuh. Pada saat ini, dengan teriakan Lin Yan, keempat binatang suci segera menyerbu. Ho 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 ho. Setelah meminum 2 pil suci yang diberikan oleh Lin Yan tadi malam, aura keempat binatang suci ini menjadi semakin menakjubkan. Terutama keras suci berskala emas, yang awalnya paling lemah di antara 4 binatang suci, namun kini memiliki aura paling kuat.
Meskipun tidak satu pun dari 4 binatang suci mereka yang mencapai tingkat yang sebanding dengan alam Raja Suci. Tapi kekuatan seperti itu pasti setara dengan puncak Saint Realm. Terlebih lagi, keempat binatang suci itu menembak pada saat yang sama, bahkan dengan 3 pedang, mereka tidak bisa menahan nafas. Ledakan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawannya. Dalam hal ini, tekanannya hilang sepenuhnya. Para siswa di 4 halaman utama tidak lagi merasakan tekanan apapun. Apa yang masih kamu lakukan? Tekan semua murid Sekte Suanjing. Ingat, biarkan mereka hidup, kata Lin Yan. Ya, pada saat ini, para siswa dari 4 halaman tiba-tiba berteriak. Teriakan itu meraung seperti guntur, mengguncang segala arah. Dengan semangat seperti itu, bahkan Sandao tiba-tiba tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Yan. Dia tidak bisa mengerti mengapa siswa yang putus asa dari Akademi Keempat tampak segar kembali setelah melihat pemuda ini. Mungkinkah kamu adalah Tian Xuan? Menatap Lin Yan, Sandao berbicara. Ini aku, kata Lin Yan. Ledakan. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Sandao ingin bergegas menuju Lin Yan. Tapi keempat binatang suci itu jelas tidak memberinya kesempatan. Kekuatan binatang suci itu tersebar, mengelilinginya. Biarpun itu adalah 3 pedang, akan sulit untuk keluar darinya untuk sementara waktu. Adapun 9 murid Sekte Suanjing, saat ini sangat tragis. Di bawah serangan balik ratusan siswa dari 4 halaman utama, meskipun mereka kuat, mereka hanya bisa ditekan dengan kebencian. Kemudian kekuatan spiritual mereka juga terbuang sia-sia. Menurut apa yang dikatakan Lin Yan, mereka tidak dibunuh. Bum bum bum. Saat ini, semua orang menatap ke satu sisi. Di sana, keempat binatang suci bertarung sengit dengan 3 pedang. Meskipun keempat binatang suci ini cukup kuat, mereka jelas tidak dapat melakukan apapun terhadap kultivator alam Raja Suci. Menatap seperti ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat. Dia memandang Muzan, Yun Mengrou dan yang lainnya dan berkata, apakah kamu membangun formasi itu sesuai dengan apa yang saya katakan? Selesai. Muzan dan yang lainnya tiba-tiba berbicara. Dalam situasi ini, aku butuh bantuanmu, kata Lin Yan. Tian Xuan, katamu, apapun yang kamu ingin kami lakukan, kami tidak akan pernah cemberut. Pada saat ini, semua orang berbicara satu demi satu. Tolong masukkan kekuatan spiritualmu ke dalam formasi itu, kata Lin Yan. Mendengar ini, banyak orang terkejut, dengan keraguan di mata mereka. Tapi mereka masih mengikuti kata-kata Lin Yan dan meledakkan kekuatan spiritual ke dalam formasi. Berdengung. Di bawah ini, tanda formasi ini bersinar dan meraung. Kekuatan para siswa di 4 halaman ini sebenarnya diserap oleh rune ini. Wosh! Saat berikutnya, Lin Yan mengeluarkan senjata suci. 30 senjata suci bersinar terang dan mendarat di 30 jimat spiritual. Dengan tambahan senjata suci ini, formasi ini menjadi lebih kuat. Kekuatan yang disuntikkan oleh semua orang juga dimasukkan ke dalam instrumen suci dari rune. Dentang, dentang, dentang. Dalam kondisi ini, bejana suci itu bergetar dan meraung. Memanggil. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak dan jatuh langsung ke tengah formasi. Ledakan. Dia mengeluarkan pedang suci. Pedang suci ini sangat terang. Ketika diayunkan, instrumen suci itu bergetar dan mengaum, dan kekuatannya langsung terkonsentrasi pada satu titik. Ledakan. Di bawah ini, momentum yang megah dan besar tiba-tiba meledak, menyebabkan tanah bergetar. Ini
Merasakan kekuatan seperti itu, banyak siswa menjadi pucat. Momentum seperti ini sungguh luar biasa. Momentum yang sangat kuat. Bahkan Muzan, Yun Mengrou dan yang lainnya menghela nafas. Jika mereka dibombardir dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan mati. Formasi ini dapat memadatkan kekuatan kita semua menjadi satu titik. Ini adalah kekuatan total 100 siswa kita. Pukulan seperti itu pasti akan mengaum ke segala arah. Yang Fu menatap, hatinya bergetar. Apa yang akan kamu lakukan? Sandao, yang dikelilingi oleh 4 binatang suci, merasakan kekuatan seperti itu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tentu saja aku akan menekanmu. Teriak Lin Yan. Suaranya juga seperti guntur, langsung meledak di sini. Menekanku, hahaha, bahkan jika kamu mengumpulkan kekuatan dari 100 orang ini, aku adalah seorang kultivator alam Raja Suci. Kekuatanmu pada dasarnya berbeda dari milikku. Sandao berkata dengan dingin. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang terlihat sedih. Seorang kultivator di alam suci sangatlah menakjubkan dan dapat menekan segala arah sesuka hati. Adapun alam Raja Suci, 1 orang sudah cukup untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa melukai orang sekuat itu. Itu benar, tapi bagaimana jika kita menambahkan binatang suci ini? Kata Lin Yan. Kamu apa maksudmu? Mendengar ini, tubuh Sandao bergetar. Fiuh. Tepat setelah dia selesai berbicara, kera suci berskala emas itu bergerak dan langsung meninggalkan lingkaran pertempuran, lalu tiba-tiba menggunakan kekuatannya untuk membombardir formasi. Ledakan. Dengan kekuatannya, kekuatan dalam formasi ini bahkan lebih mengerikan. Bahkan aura kekuatan pun memiliki sedikit tanda kehancuran. Kamu, melihat pemandangan ini, Sandao sangat ketakutan. Dia bahkan ingin pergi, tapi masih ada 3 binatang suci yang mengelilinginya, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Memanggil. Pada saat ini, binatang suci lainnya bergerak dan membombardir formasi. Saat ini, momentum dalam formasi benar-benar mengejutkan semua orang. Meskipun Yun Mengrou, Muzan dan lainnya berada sangat jauh. Dan kekuatan semacam ini tidak ditujukan kepada mereka, tapi tetap membuat mereka merasa ngeri. Tekanan aura ini membuat mereka sulit berdiri tegak dan harus mundur. Memanggil. Saat berikutnya, binatang suci lainnya mengambil tindakan, membombardir formasi dengan kekuatannya sendiri. Dengan jatuhnya kekuatan ketiga binatang suci ini, seluruh formasi berada di ambang kehancuran. Jika ada kekuatan lain, saya khawatir rune formasi ini akan hancur, bukan? Ledakan. Dan seperti ini, pedang suci Lin Yan juga berdengung. Kemudian Lin Yan juga menunjukkan senyuman. Mundur. Lin Yan tiba-tiba berteriak. Binatang suci terakhir juga melintas dan dengan cepat meninggalkan lingkaran. Membunuh. Setelah binatang suci itu pergi, Lin Yan tiba-tiba mengayunkan pedang suci ke arah ketiga pedang itu dan menjatuhkannya. Ledakan. Semua orang menatap dan dapat melihat dengan jelas bahwa ketika kekuatan seperti itu dibombardir, seluruh ruang menjadi terdistorsi dan berubah bentuk. Kekuatan ini sangat menakutkan. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, Ling Ran juga memadatkan ketiga pedang itu, lalu mengeluarkan pedang besar itu dan mengayunkan ketiga pedang itu dengan keras. Ketiga pedang ini sangat kuat. Namanya dulu berbeda-beda, tapi karena dia menguasai keterampilan 3 pedang, semua orang memanggilnya Pendekar 3. Nama aslinya tidak pernah disebutkan lagi. Selama bertahun-tahun, praktisi di level yang sama dengannya merasa sulit untuk mempertahankan ketiga pedangnya. Tapi sekarang,
Saat ketiga pedang ini jatuh, kekuatan dahsyat masih datang. Itu tidak berhenti karena ketiga pedang ini. Ledakan. Pada saat ini, ekspresi Sandao berubah drastis, dan dia memadatkan armor suci menjadi satu. Setelah Anda mencapai alam Raja Suci, kekuatan spiritual Anda dapat memadatkan armor suci. Seorang kultivator biasa dari baju besi suci seperti itu tidak dapat menembusnya sama sekali. Ledakan. Namun saat kekuatan formasi jatuh, pertahanan ketiga pedang itu langsung hancur. Bahkan armor suci di tubuhnya masih. Setiap incinya runtuh karena kekuatan seperti itu. Klik, suara tajam terdengar, dan kemudian baju besi suci di tubuh Sandao benar-benar hilang. Puff! Kekuatan itu benar-benar menghantamnya. Meskipun tubuh seorang kultivator alam Raja Suci sangat kuat, di bawah kekuatan ini, tubuhnya masih roboh, dan dia memuntahkan seteguk darah seolah-olah gratis. Kemudian seluruh auranya menjadi lesu. Saat ini, kekuatan formasi ini benar-benar habis. Panggilan. Lin Yan juga menghela napas, ekspresinya seputih kertas. Klik, pedang suci di tangan Lin Yan juga hancur. Setelah menggunakan kekuatan seperti itu, pedang suci tidak dapat bertahan lagi. Hancurkan kekuatan spiritualnya dan tekan dia, kata Lin Yan. Mengaum. Setelah Lin Yan selesai berbicara, binatang suci yang belum meledakkan kekuatan spiritual ke dalam formasi meraung, dan kemudian sosok itu bergerak dan langsung menjatuhkan kekuatannya. Melihat ini, Sandao masih ingin melawan. Namun sayang, ia kini mengalami cedera serius. Meskipun dia adalah seorang kultivator alam Raja Suci, dia tidak mampu bersaing dengan binatang suci di depannya. Bang! Terdengar suara teredam, dan semua tulang di tubuh Sandao hancur. Kemudian dia diperlakukan seperti sampah dan dibuang. Setelah semuanya selesai, Mu Zan dan yang lainnya melangkah maju, memandang Lin Yan dan berkata, binatang suci ini. Kera suci bersisik emas secara tidak sengaja memasuki formasi dan terluka, dan diselamatkan oleh saya. Keluar dari terima kasih. Dia baru saja didorong olehku, dan 3 binatang suci lainnya adalah temannya. Kata Lin Yan. Itu dia. Semua orang segera mengangguk. Tapi ada sedikit ketidakpercayaan di mata Mu Zan, Yun Mengrou dan lainnya. Ketika mereka melihat Lin Yan, mereka melihat Lin Yan terlihat tulus, jadi mereka menyerah. Binatang sangat menghargai persahabatan. Binatang suci yang melindungi negara di Kekaisaran Qiyuming juga diselamatkan oleh mantan penguasa kekaisaran, dan ia hanya melindungi Kekaisaran Qiyuming hingga hari ini. Pada token giok yang kamu berikan padaku sebelumnya, mengapa auramu tiba-tiba menghilang sejak tadi malam? Namun, Mu Zan masih sedikit bingung. Lenyap. Lin Yan mengerutkan kening. Nafas itu adalah nafas kehidupan. Ada juga sedikit keraguan di mata itu. Lin Yan secara alami memahami pandangan ini, dan kemudian dia berkata, sejak kita pergi, saya harap semua orang bisa pergi bersama. Tian Xuan, apa maksudmu? Mendengar ini, tubuh Mo Hui bergetar. Gemetar. Jangan lupa, semuanya, ada siswa dari 4 halaman kami di Sekte Xuanjing. Kata Lin Yan. Itu Sekte Xuanjing, mengapa kita harus membawanya pergi? Mo Hui berkata dengan dingin. Kalau begitu mari kita bunuh Sekte Xuanjing. Lin Yan berkata, niat membunuh di matanya membuat Mo Hui tiba-tiba terkejut. Bunuh Xuanjing Men. 5 kata ini saja sudah membuat para siswa yang hadir heboh. Suatu ketika, mereka juga bermimpi menghunus pedang untuk menusuk matahari terbenam. Namun setelah beranjak dewasa, rasa bangga itu perlahan luntur. Meskipun mereka disebut jenius dan telah memasuki 4 halaman.
Tapi terlalu banyak talenta yang berkumpul di sini, sehingga sulit bagi mereka untuk menonjol. Sekarang di Gunung Tandus ini, kata Sekte Suanjing, membuat mereka semakin sulit bernapas. Namun kali ini, penampilan Lin Yan membuat mereka kembali penuh semangat muda. Sekte Suanjing, keberadaan seperti dewa. Sekte paling kuat di bidang ini. Kekuatan teroris yang tidak berani diprovokasi oleh kerajaan manapun di 4 penjuru. Tapi jadi apa? Mereka tidak hanya memprovokasi dia, tetapi mereka juga membunuh murid-murid Sekte Suanjing. Sekarang, mereka bahkan menindas seorang tetua dari Sekte Suanjing. Sekte mitos ini tidak lebih dari itu. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Yan dengan tekad di mata mereka. Itu Sekte Suanjing, apakah kamu gila? Tetapi seseorang masih berbicara. Saya tidak akan pernah pergi. Setelah 2 hari, alangkah baiknya bisa pergi dengan selamat. Pergi ke Sekte Suanjing untuk menyelamatkan para siswa itu. Tahukah Anda berapa banyak orang dan formasi kuat yang ada di Sekte Suanjing? Kamu tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Kembalilah. Jika kami ingin membalas dendam, kami pasti akan membunuh Sekte Suanjing setelah 10 tahun ketika kami berhasil berkultivasi dan bersatu kembali. Tetapi jika kami pergi sekarang, apa gunanya perbedaan antara bunuh diri? Setelah banyak orang berbicara, ada juga yang diam. Tentunya, selain Yang Fu, Mu Chen dan orang-orang antusias lainnya, masih ada beberapa orang yang tidak mau pergi. Saya tidak akan memaksakan masalah ini. Anda bisa pergi dalam 2 hari, kata Lin Yan. Tapi, jika kamu ingin tinggal, silakan ikut aku ke Gunung Suanjing, kata Lin Yan. Mendengar ini, Yang Fu, Mu Chen, Mu Zan, Yun Mengrou dan lainnya memiliki sedikit niat bertarung di mata mereka. Banyak orang yang ragu-ragu. Mo Hui dan yang lainnya tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Dan dengan sikap semua orang, 2 hari itu datang dengan lambat. Pada hari ini, terdengar suara mendengung. 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul. Melihat ini, banyak orang yang terlihat gembira. Sudah waktunya untuk kembali. Jika kamu tinggal di sini, niscaya kamu akan mencari kematian. Jika seseorang ingin mati, kami tidak ingin menemani mereka. Mo Hui berbicara lebih dulu. Mo Hui, kamu takut tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi tolong jangan menyindir di sini, kata Yang Fu segera. Hah, mendengar ini, Mo Hui mendengus dingin dan sebenarnya ingin mengambil tindakan terhadap Yang Fu. Jika kamu berani memiliki niat membunuh terhadapnya lagi, aku akan memberimu makan 4 binatang suci, kata Lin Yan tiba-tiba dengan tatapan dingin di matanya. Setelah kata-kata ini jatuh, Mo Hui juga menjadi kaku. Dia hanyalah seorang kultivator di alam roh misterius dibandingkan dengan binatang suci. Jaraknya terlalu besar. Terlebih lagi, menyinggung Lin Yan di sini pasti akan membuatnya bosan hidup. Tian Xuan, aku akan menanganimu perlahan-lahan ketika kita kembali ke halaman spiritual. Mo Hui berpikir dalam hati, dan kemudian melihat ke samping Zhong Xiaoyan. Zhong Xiaoyan mengangguk dan segera mengikuti Mo Hui menuju tempat susunan jimat berada. Yang Fu memandang kedua orang ini, mengertakkan gigi, dan sangat membenci mereka. Tapi kemudian dia merasakan sebuah tangan jatuh di bahunya. Berbalik, saya melihat itu adalah Lin Yan. Di sampingnya, saudaraku, aku mengerti maksudmu. Serahkan saja keduanya padaku. Dalam waktu setengah tahun, aku pasti akan melampaui mereka dan berdiri di atas kepala mereka agar mereka tahu betapa bodohnya perilaku mereka hari ini. Yang saluran perut. Mendengar ini, Lin Yan hanya mengangguk.
Di depan formasi jimat ajaib, Mo Hui hanya berteriak dengan marah, "Tian Xuan, apakah kamu benar-benar mencari kematian dan ingin memprovokasi Sekte Xuanjing? Tapi saya berharap mereka bisa kembali hidup-hidup. Ketika mereka sampai di Akademi Spiritual, saya akan memberitahu mereka apa yang terjadi. Apa yang akan terjadi padaku jika aku berbicara seperti itu?" Zhong Xiaoyan juga berkata dengan mata terfokus, "Aku juga berharap begitu. Tian Xuan juga mempermalukanku. Di sini, dengan binatang sucinya, tidak ada yang berani untuk melakukan apapun padanya, tetapi di halaman spiritual, kekuatannya tidak cukup." Zhong Xiaoyan bahkan diam-diam berpikir di dalam hatinya, dalam pertempuran antara pemimpin jenius dari 4 halaman, saya secara pribadi akan mengalahkan Tian Xuan dan Yang Fu dan biarkan orang lain melihatnya. Saya, Zhong Xiaoyan, juga bisa. Mereka bukan orang biasa-biasa saja. Dengan cara ini, mereka juga memasuki formasi jimat. Lalu ada kilatan cahaya, dan mereka menghilang sama sekali. Setelah orang-orang ini pergi, hanya tersisa 70 orang di dalam gua. "Apakah kamu tidak akan pergi?" Lin Yan bertanya sambil melihat sekeliling ke arah kerumunan. "Hahaha, karena kita tinggal, secara alami kita tidak takut mati. Adikku dibunuh oleh Sekte Xuanjing, bagaimana aku bisa pergi? Aku tidak akan pernah kembali sampai aku membunuh beberapa orang lagi. Sekte Xuanjing, ini itu hanya mitos. Jika Anda dapat membunuh Sekte Xuanjing, bahkan jika Anda mati, Anda akan tetap memiliki kehidupan yang heroik." Petik 2. Saya percaya pada Tian Xuan, Anda sama sekali tidak biasa-biasa saja. Saya yakin Anda dapat memimpin kami untuk menyelamatkan orang lain yang ditangkap. Untuk beberapa saat, banyak siswa yang angkat bicara. Melihat orang-orang ini, Lin Yan juga mengangguk dan berkata, "Pada waktu biasa, jika Anda pergi ke Sekte Xuanjing, Anda memang akan lolos dari kematian. Tapi jangan lupa, hanya ada 2 hari tersisa sebelum Xuanli mengambil alih sebagai Tuan Muda Sekte." "Kode," kata Lin Yan. Mendengar ini, mata semua orang tiba-tiba berbinar. Mereka tahu tentang hal itu. Ini juga alasan mengapa Xuanli tidak muncul lagi selama berhari-hari. Dan jika bukan karena peristiwa besar seperti itu, bagaimana mungkin Sekte Xuanjing hanya mengirim satu tetua untuk menghancurkan mereka? Apakah Anda takut mereka semua akan dikirim untuk membunuh mereka sepenuhnya? Untungnya, peristiwa besar itu membuat mereka bisa hidup lama di Gunung Tandus ini. Selanjutnya, setelah disiksa tadi malam, tampaknya tetua tertinggi Sekte Xuanjing, Ge Qing, berselisih dengan pemimpin Sekte Xuanjing, Xuanba. Lin Yan berkata, selain itu, Ge Qing selalu tidak yakin dengan Xuanli mengambil alih sebagai pemimpin Sekte Muda, jadi di atas Hedian, Sekte Xuanjing tidak akan terlalu damai, kan? Mu Zan dan yang lainnya juga tahu tentang ini. Bagaimanapun, dia juga hadir ketika murid Sekte Xuanjing disiksa. Lin Yan sebenarnya mengetahui hal ini sejak lama. Calon pemimpin Sekte Muda saat itu adalah cucu Ge Qing, bukan Xuanli. Setelah ditanyai dengan cermat, Lin Yan menyadari bahwa konflik antara Ge Qing dan Xuanba diambang ledakan. Bahkan pada upacara ini, kedua belah pihak sangat mungkin untuk bertarung. Jika ini masalahnya, maka mereka punya peluang. Meski dia tidak melawan, Lin Yan masih punya jalan. Hari ini semua orang mengatur nafas mereka dan menyesuaikan kekuatan mereka ke kondisi puncaknya. Besok kita akan memasuki Sekte Xuanjing, dan lusa kita akan menyerang Sekte Xuanjing. Mata Lin Yan tiba-tiba memadat, dan niat membunuh diikuti. Itu terungkap. Mendengar ini, banyak orang yang memperhatikan. Mereka tahu,
Pertarungan lusa sangatlah penting. Tapi bagaimanapun juga, pertempuran ini akan mengejutkan area ini. Karena dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada yang mampu membunuh Sekte Xuanjing. Berdengung. Pada hari ini, semua orang tenggelam dalam kultivasi. Nafas 70 orang menjadi tenang. Saat fajar menyingsing, semua orang membuka mata. Sudah waktunya keluar, kata Lin Yan setelah meninggalkan gua dan melihat ke arah gerbang Xuanjing. Tian Xuan, bagaimana dengan mereka? Mu Zan memandang Sandao dan yang lainnya. Bab terbaru D, bagian M, di atas wajah mata berkedip F. Bawa mereka ke Gunung Xuanjing, kata Lin Yan. Oke, semua orang mengangguk. Sandao dan lainnya telah tersingkir, dan tidak ada lagi ancaman bagi semua orang. Wohoho, lalu semuanya pergi sepenuhnya. Di Gunung Tandus, formasi Sekte Xuanjing yang menyusut juga sepenuhnya dipatahkan oleh Lin Yan. Setelah keluar dari formasi ini, semua orang secepat ikan memasuki laut, tidak lagi takut. Ketika langit menjadi gelap, semua orang akhirnya keluar dari Gunung Tandus dan tiba di Sekte Xuanjing. Melihat pegunungan yang menjulang tinggi, banyak orang memiliki sedikit keseriusan di mata mereka. Gunung Xuanjing. Kawasan ini bisa dikatakan sebagai tanah suci untuk bercocok tanam. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga kerajaan yang terpaksa menyembah pegunungan ini. Bahkan di Kekaisaran Wonton, setiap 100 tahun, kaisar datang memberi penghormatan. Tempat ini sungguh menakjubkan. Tapi sekarang, mereka juga ada di sini. Hanya ada satu formasi di dasar gunung. Selama kita mengelilinginya, itu akan baik-baik saja. Tapi begitu kita memasuki wilayah Sekte Xuanjing, ada banyak formasi. Di kaki gunung, semuanya menemukan tempat dan berkumpul. Lin Yan melihat ke jalan semua orang. Lin Yan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat sketsa peta di tanah dan menandai lokasi formasi. Hal ini juga mengejutkan semua orang. Pembentukan Sekte Xuanjing sangat rumit. Ribuan tahun yang lalu, mungkin masih ada orang yang bisa mendaki Gunung Xuanjing. Namun dalam 1000 tahun terakhir, belum ada yang mampu mendaki Gunung Xuanjing. Tapi mereka menatap Lin Yan, sangat penasaran. Mengapa Lin Yan begitu akrab dengan formasi Sekte Xuanjing? Seperti harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah menangkap banyak murid Sekte Xuanjing sebelumnya. Setelah menginterogasi mereka, saya menemukan bahwa apa yang mereka katakan konsisten. Saya pikir formasi ini benar, kata Lin Yan. Mendengar ini, semua orang hanya mengangguk. Tapi Sandao di sampingnya terkejut. Bahkan murid dalam tidak mengetahui formasi yang ditandai oleh Lin Yan. Hanya Diaken dan Penatua di sekte yang tahu. Sishui tidak pernah bisa memberitahu Lin Yan apa yang dia katakan. Bagaimana Lin Yan tahu? Menyiksa murid sekte Xuanjing. Sandao tidak akan pernah mempercayai alasan seperti itu. Meskipun dia penasaran, dia tidak dapat berbicara saat ini. Tulangnya hancur, dan lidahnya dipotong oleh Lin Yan. Sekarang, apalagi berbicara, sangat sulit baginya untuk bergerak. Jika dia belum mencapai alam Raja Suci sebelumnya dan memiliki landasan di tubuh fisiknya, dia pasti sudah lama mati. Kemudian Lin Yan mengatur beberapa hal lagi. Dalam kondisi ini, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Ketika matahari menembus langit dan membawa cahaya, seluruh sekte Xuanjing tiba-tiba menjadi hidup. Puluhan ribu murid sekte Xuanjing semuanya sangat bersemangat, dan ekspresi mereka sangat serius. Hari ini adalah upacara ucapan selamat bagi Xuan Li untuk mengambil alih sebagai tuan muda dari sekte Xuanjing. Tapi tidak banyak kegembiraan, tapi sentuhan kesungguhan.
Niat membunuh ini mengalir di mata semua orang. Di masa lalu, murid-murid ini adalah berdiri dengan santai. Namun saat ini, mereka terpecah menjadi dua kubu. Dan kedua belah pihak saling memandang dengan tatapan dingin di mata mereka. Xuanba secara alami mengetahui semua ini. Tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat ini, kekuatannya masih ada. Mampu menekan satu pihak di dalam gerbang. Tapi jika dia menunggu beberapa tahun lagi, orang-orang di bawah komandonya mungkin akan dibunuh oleh Geking, bukan? Bagaimanapun, dia tahu bahwa Geking sekarang adalah dewa. Dibandingkan dengan kekuatan Xuanba saat ini, terdapat sedikit celah. Jika bukan karena Xuanba yang mengendalikan harta karun di dalam sekte dan mencegah Geking melakukan gerakan apapun, Geking akan menekan Xuanba dan duduk di posisi pemimpin sekte itu sendiri. Apakah semuanya sudah siap? Di aula, Xuanba memandang orang-orang dari faksinya dan bertanya, "Jangan khawatir, Guru, semuanya baik-baik saja," kata yang lain. Dalam keadaan seperti itu, Xuanba hanya mengangguk. Jika Hedian bisa berjalan lancar hari ini, maka Xuanli pasti akan menjadi pemimpin sekte masa depan. Tidak ada yang akan keberatan di masa depan. Apakah Sandao belum kembali? Xuanba kemudian bertanya lagi. Tidak, semua orang menggelengkan kepala. Meskipun si Sui sudah mati, Sandao adalah seorang kultivator alam Raja Suci, jadi tidak akan ada kecelakaan apapun. Dia harus segera kembali sekarang. Para siswa di 4 halaman itu hanyalah kelas terendah. Apa yang terjadi sekarang adalah hanya itu hal yang paling penting. Xuanba berbicara, dan kemudian dia berhenti membicarakan masalah ini. Baginya, yang terpenting adalah putranya mengambil alih posisi kepala klan muda. Membunuh siswa dari 4 halaman utama bukanlah masalah besar baginya. Fiuh. Dan pada saat ini, sesosok tubuh muncul. "Tuan, ini waktunya pergi ke bidang spiritual." Pria itu memandang ke arah Xuanba berkata. Mendengar ini, Xuanba mengangguk. Medan roh ilahi, yang dapat dianggap sebagai medan pertunjukan seni bela diri dari sekte Xuanjing, sangatlah besar. Sekarang puluhan ribu murid sekte Xuanjing berkumpul di sini. Xuanba juga muncul saat ini. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Geking yang tidak biasa juga hadir. Lelaki tua berjubah hijau menutup matanya dan duduk di atasnya. Dewa tua itu ada di sana. Seolah-olah semua yang ada di sini tidak menarik baginya. Dan banyak penatua dan diaken di sekte itu duduk di belakangnya. "Tuan Ge, ini adalah kursi dari ketua sekte." Melihat ini, seorang tetua di sebelah Xuanba berkata dengan marah. "Siapa bilang ini posisi pemimpin sekte? Ini hanya posisi sekte Xuanjing. Bukankah seharusnya pemimpin sekte? Tuan Ge adalah penatua tertinggi dari sekte Xuanjing. Bukankah mungkin dia tidak bisa melakukannya?" Geking di belakangnya, ada juga ucapan sesepuh. Perayaan hari ini adalah Xuanli mengambil alih sebagai tuan muda dari sekte muda. Posisi ini harus diambil oleh tuan dari sekte Xuanjing. Xuanba berkata lebih manusiawi di belakangnya. Siapa bilang Xuanli bisa mengambil alih sebagai pemimpin sekte muda? Kualifikasi apa yang dia miliki? Semua orang tahu bahwa Xuanli sebelumnya hanya sia-sia. Dia adalah pemimpin sekte, dan dia menggunakan keterampilan terlarang sekte tersebut. Baru saja dia mencuci menstruasinya, sumsum, tulang dan darah, dan kemudian dia diizinkan untuk dia memiliki bakat. Dapat dilihat bahwa leluhur meninggalkan aturan bahwa tidak ada yang diizinkan menggunakan seni terlarang sekte tersebut. Hanya untuk aturan ini, Xuanli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte muda, dan Xuanba juga harus menjadi master sekte.
Mundur dari posisi Anda. Menggunakan teknik terlarang adalah tindakan tidak hormat yang besar kepada leluhur. Kata-kata ini tiba-tiba keluar dari puluhan ribu murid. Hal ini mengejutkan banyak orang. Hal ini tidak pernah disebutkan dalam sekte tersebut. Siapa sangka masalah ini akan terungkap ke publik. Terlebih lagi, puluhan ribu murid terlihat sedikit bingung. Suara itu jelas datang dari antara mereka, tetapi saat ini, mereka tidak tahu siapa yang mengatakannya. Adapun Geking, dia juga terkejut, dia tidak mengatur siapapun untuk mengatakan ini. Ledakan. Tapi setelah mengucapkan kata-kata ini, Xuanba tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual. Hal ini bertentangan dengan keinginannya, dan dia berulang kali melarang orang untuk menyebutkannya. Siapapun yang berbicara akan dibunuh. Sekarang, ada yang mengatakannya di depan umum dalam upacara ini. Ini jelas merupakan sebuah provokasi baginya. Dan dia mendengar dengan jelas bahwa suara itu berasal dari Kam Geking. Ini sengaja diatur oleh Geking. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Merasakan kekuatan seperti itu, semua orang sudah siap. Ledakan. Tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, para penatua dan diaken di belakang Xuanba juga meledak dengan kekuatan spiritual. Xuanba, apa maksudmu? Melihat ini, Geking berkata, Tuan Ge, saya menghormati Anda sebagai tetua tertinggi dan Anda telah memberikan banyak kontribusi kepada sekte ini. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa Xuanli sekarang memenuhi syarat untuk mengambil alih sebagai pemimpin sekte muda. Teriak Xuanba. Suara itu penuh energi. Hal ini juga membuat Geking sedikit mengernyit. Jika itu terjadi di masa lalu, Geking tidak akan menginginkan posisi ini. Tapi sekarang, dia tidak puas dengan cucunya. Awalnya, posisi ini adalah milik cucunya, tetapi sekarang, karena Xuanba menggunakan teknik terlarang maka Xuanli mengambil alih. Jika cucu Geking tidak dilatih sebagai pemimpin sekte masa depan, hal seperti ini tidak akan terjadi. Tapi kemudian ekspresi Geking tiba-tiba memadat. Sejak nian-nian diberikan kepadanya pada awalnya, bagaimana Xuanba bisa mengambil posisi pemimpin sekte muda sesuka hatinya? Jika upacara hari ini benar-benar diadakan sesuai jadwal, reputasi Geking di sekte tersebut pasti akan sangat berkurang. Bahkan para kultivator yang terikat padanya akan dipindahkan ke sekte Xuanba. Sekte Xuanjing pasti akan dikendalikan oleh Xuanba dan putranya di masa depan. Pada saat itu, apakah masih ada tempat baginya untuk berdiri? Ledakan. Ketika dia memikirkan hal ini, kekuatan spiritual Geking juga meledak. Saat itu, dia bersinar dengan 3 warna cahaya. Di bawah cahaya ini, banyak orang terkejut. Ini adalah cahaya ilahi. Seorang kultivator sejati dari alam dewa. Xuanba, posisi ini milik cucuku. Aku berjanji setahun yang lalu, bagaimana aku bisa menyerah begitu saja? Geking menatap Xuanba, matanya berbinar, dan berkata dengan dingin. Jika sebelumnya, saya tidak akan mengeluh, tetapi sekarang bakat anak saya Xuanli melebihi cucu Anda. Sekte Xuanjing selalu menghormati kekuatan. Jika cucu Anda dapat mengalahkan Xuanli, saya akan melakukannya. Tentu saja, Xuanli akan diminta untuk turun tahta demi orang lain. Tapi apakah dia lawan Xuanli? Kata Xuanba. Kata-kata ini membuat ekspresi Geking menegang. Xuanba, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jelas sekali apa yang terjadi pada putramu yang tidak berguna. Jadi bagaimana jika dia kuat sekarang? Dia hanya menggunakan tulang dan darah orang lain. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kami hanya mendukung cucu lelaki tua itu naik tahta. Pada saat ini, suara lain keluar. Suara ini mengejutkan semua orang. Siapa itu?
Wajah Xuanba sangat marah. Pria ini sebenarnya menyebutkan masalah ini lagi. Bahkan Xuanba tidak bisa mentolerirnya. Dia meledak dengan kekuatan spiritual dan menekan keras murid-murid dari Kam Geking. Geking juga melihatnya sekilas, dia tidak menyangka akan ada murid seperti itu di kampnya yang tidak takut mati. Terlebih lagi, dia ingin mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengatakannya, jadi pria ini benar-benar mengatakannya. Tidak ada keraguan bahwa Geking sangat puas dengan kata-kata ini. Xuanli memang sangat berbakat, tetapi dia memiliki sejarah kelam. Merasakan paksaan, Geking secara alami tidak bisa menontonnya, dan kemudian mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menghadapi kekuatan Xuanba. Dua kekuatan bertabrakan saat ini. Tekanan kuat tiba-tiba muncul. Semuanya, tunggu apa lagi? Xuanba ingin membiarkan putranya yang tidak berguna naik ke posisi pemimpin sekte muda demi kepentingan egoisnya sendiri. Hari ini, kami akan mengadu atas nama Gelao dan mendukung kenaikan cucu Gelao ke posisi tersebut tahta. Ikuti aku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Kemudian lebih dari selusin sosok melintas dan langsung menuju ke kamp murid Xuanba. Membunuh. Beberapa murid dari kamp Xuanba meninggal sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Adegan ini mengejutkan Geking. Mengapa murid-murid ini begitu bersemangat hari ini? Mereka mengambil tindakan bahkan sebelum dia mengirimkan sinyal. Melihat pemandangan ini, para murid dari kamp Xuanba juga menjadi marah. Bunuh. Orang tua Geking itu bertingkah aneh sepanjang hari. Menurutku cucu yang dilahirkannya sama seperti anak perempuan. Dia mungkin tidak memiliki pantat mata. Kami tidak menerima orang seperti itu naik ke tingkat yang lebih tinggi, posisi pemimpin sekte muda. Saudara-saudara, bunuh mereka dan bersihkan sekte Xuanjing. Niang Sipi, kamu berani membunuh saudara-saudara kita, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, para murid dari kamp Xuanba juga teriak dengan marah, lalu lebih dari selusin sosok bergegas membunuh dan pergi. Saat ini, kedua kubu tiba-tiba meledak. Gerakan satu benda dan gerakan seluruh tubuh. Dalam sekejap, puluhan ribu murid ini bergegas bersama untuk saling membunuh. Adegan seperti ini membuat Xuanba dan Geking mengerutkan kening, tidak menyangka. Namun kedua belah pihak sudah lama tidak menyukai satu sama lain, dan pertempuran ini cepat atau lambat akan pecah. Bunuh. Pada saat ini, sosok lain muncul, dan kemudian berteriak dengan liar, bunuh dia Ken dulu. Lalu yang lebih tua, dan jadikan Xuanba sebagai master sekte bujangan. Kalian murid muda juga ingin membunuhku. Selanjutnya bagi Xuanba adalah seorang tetua dengan temperamen buruk, yang segera berteriak. Kemudian dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan menuju ke arah murid-murid ini. Feng Laoba, pernahkah kamu bertanya padaku apakah kamu berani menyentuh siapapun di pihak kita? Di belakang Geking, seorang tetua mengambil langkah maju dan segera bertarung dengan tetua di samping Xuanba. Kemudian orang lain menatap Geking dan berkata, Hao Bifu, pencuri tua berjanggut abu-abu, aku akan membunuhmu. Beraninya kamu begitu tidak masuk akal kepada Penatua Ge, kamu mencari kematian. Penatua di samping Geking berkata dengan marah. Kamu juga bisa membunuh murid pemimpin sekte Xuanba saya. Tetua lain di sebelah Xuanba mengambil tindakan. Dalam keadaan seperti itu, para penatua dan diaken ini mengambil tindakan secara tiba-tiba. Sudah waktunya untuk mundur. Pada saat ini, Lin Yan memandang orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum. Baik, Mu Zan dan yang lainnya mengangguk. Kemudian mereka menghancurkan sepotong liontin giok.
Yang Fu dan yang lainnya menyadarinya dan segera mundur. Mereka melewati formasi Sekte Xuanjing hari ini dan datang ke sini, berpura-pura menjadi murid Sekte Xuanjing dan menyelinap ke kedua kubu. Dalam kata-kata Lin Yan, Mu Zan, Yang Fu dan lainnya, pertempuran ini berlangsung seperti ini. Dapat dikatakan bahwa apa yang kami lakukan hari ini sangat beresiko. Namun Lin Yan juga yakin bahwa kemarahan antara kedua pihak akan segera pecah. Selama mereka menyalakannya, pertempuran ini pasti akan meledak. Pada saat ini, Yang Fu dan yang lainnya berpura-pura menjadi murid dari pihak Xuanba dan Lin Yan serta yang lainnya berpura-pura menjadi murid dari pihak Ge Qing untuk bertarung bersama. Kedua belah pihak berpura-pura bertarung. Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan evakuasi. Tambahkan lebih banyak kemarahan pada mereka. Pada saat ini, senyum di bibir Lin Yan menjadi lebih kuat. Kemudian Wuji Xuanyu bersinar dengan cahaya, dan tubuh Sandao dan lainnya muncul. Saat mereka menyelinap masuk, Lin Yan juga membunuh mereka. Dalam upacara akbar hari ini, tidak ada yang memperhatikan giok kehidupan mereka. Memanggil. Setelah mayat-mayat ini muncul, Lin Yan tiba-tiba melemparkannya ke samping seorang tetua di bawah Ge Qing yang tidak pernah mengambil tindakan. Tetua itu tertegun sejenak, tapi dia bahkan tidak melihat kata-katanya. Kemudian saya mendengar seseorang berkata, "Xuan He, kamu diam-diam pergi ke Gunung Tandus dan membunuh penatua 3 pendekar pedang. Betapa tercela." Petik 2. Ekspresi Xuan He berubah dan dia ingin berbicara. Sepertinya Anda sudah merencanakannya. Pantas saja Tuan Muda Xuan Li menderita kerugian yang begitu besar. Apakah Anda yang membunuh murid-murid Sekte Xuanjing di Pegunungan Tandus? Kemudian orang lain berbicara. Bunuh. Zeng, Ban X Asteris. Kemudian beberapa orang kuat Xuanba memandangi mayat 3 pisau dengan ekspresi marah di wajah mereka. Pada saat ini, mereka sudah kehilangan akal sehatnya. Bahkan jika kamu ingin berhenti bertarung seperti ini, itu tidak mungkin.